Oke, welcome to Pikiran Si Boy, episode yang sudah di tanda kutip studio sendiri. Semoga bisa panjang di sini. Hari ini gue bareng sama temen gue, namanya Ongki. Ongki itu suami dari teman istri gue. Gimana Ki? Sehat? Puji Tuhan sehat. Ongki ini sarjana teknik mesin ya. Teknik mesin Sekarang kerja di salah satu perusahaan food and beverage di Oke. Tangerang ya. Sudah berapa lama? Ini udah mau 4,5 tahun. 4,5 tahun. Menariknya, episode ini kita ngobrolin politik. Ongki kayaknya bukan bagian dari caleg yang harusnya dia tuh caleg ya, bener gak? Hampir jadi Hampir caleg. jadi caleg. Tapi nggak jadi. Tapi apa ya? Belum. Belum lah. Belum Kayak belum saat waktunya. ini. Ya, dia belum bisa mewakili aspirasi kita, guys. Jadi harusnya kita kan bisa komplain jalanan rusak sama dia, sekarang belum bisa. Mungkin sekarang saatnya kita dengerin Ongki yang komplain. Kenapa nggak jadi, Ki? Kenapa ya? Banyak hal. Banyak hal sih. Kayaknya lebih ke banyak hal-hal yang kurang prepare sih pertama. Tuh satu kurang prepare, dua terburu-buru kemarin. Oke. Tapi yang nawarin sudah ada. Nawaran udah ada. Progres sudah sempat jalan. Udah ada. Tapi yang menariknya adalah ternyata politik itu butuh duit ya. Buat modal awal. Kalau based on experience gua, ya butuh sih. Butuh ya? Butuh. Namanya kita kayak mau bikin usaha ya, butuh modal. Butuh modal ya? Betul. Tapi lucunya, padahal kan gajinya nggak seberapa ya. Gaji di dalam sana ya. Iya. Aneh ya? Benar. Menarik ya. Maksudnya ketika orang mau jadi calon aspirasi rakyat atau kita anak muda mau jadi caleg, tapi butuh modal juga. Butuh ya? Butuh banget. Sorry banget kalau gue boleh tahu. Berapa sih yang udah lu keluarin dari nggak jadi sampai nggak jadi? Kan prosesnya enak nih. Kan kalau dari nggak jadi sampai jadi salah. Oke. Kan kalau sekarang dari nggak jadi tetap nggak jadi sebenarnya. Jadi ini tuh sebenarnya cuma apa ya? Tahap preparation aja nih, tahap preparation. Kira-kira berapa sih angkanya? Mungkin gak usah nominal kali ya. Ya. Kita dalam bentuk barang aja kali ya. Barang. Seharga Toyota Veloz lah. Toyota Veloz. Itu dari nggak jadi sampai nggak jadi ya? Betul. Bayangin dari nggak jadi sampai jadi itu ya? Betul. Bisa Velfire kayaknya tuh Toyota Veloz ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Berarti waktu itu rencana dapil apa? DPD? Dapil 5. DPD tapi hitungannya? Apa DPRD? DPRD. Tangerang. Gokil. Segitu gedenya ya? Gede banget. Tapi bokap tahu dong? Bokap tahu. Gedenya di mana sih, Ki? Buat mengkolek suara? Banyak sih yang harus dilakukan. Pertama ya, kita tuh ketemu banyak orang ya. Oke, untuk cari suara rakyatnya. Betul, kita nyari pendukung kita di situ. Terus ya kita juga ngadain acara-acara kan. Di situ kan butuh betul, kan butuh budget ya. Nah, di situ tuh yang besar. I see. Kayak gitu udah rasanya kayak orang nikah lagi ya. Budget segitu ya. Udah hampir nikah 2 kali. Hampir nikah 2 kali ya. Kalau dipilih suruh nikah lagi nggak? Kagak sih. Oh, enggak juga. Sorry. Berarti sekarang Ongki kerja di perusahaan food and beverage sesuai dengan bidangnya, di teknik mesin juga. Bagian machinery. Sebenarnya sih nggak di bagian mesin banget ya. Oke. Lebih kepada sistem ya. I see. Sistem yang mengontrol semua mesin sih sebenarnya, cuman bukan nggak bersentuhan langsung dengan mesin. Tapi secara makronya mungkin sama. Tapi yang menarik adalah buat kalian yang nanya atau berharap punya privilege, be honest, gue ketemu Ongki, dia adalah anak seorang pengusaha, bener? Betul. Iya, tapi dia tidak menggunakan privilege-nya sama sekali. Ini ya buat yang lain. Minimal isi obrolan kita ada isinya ya. Isinya adalah ngobrolin tentang privilege juga yang nggak dipakai sama Ongki. Lucunya adalah ya dia bisa untuk survive di luar, ngebuktiin sama orang tuanya bahwa ya dengan tanpa privilege tersebut masih bisa nyari duit lah ya hitungannya. Bisa. Berapa lama berarti?
Kurang lebih apanya nih berapa kerjanya? lama? Kerjanya berarti 4 tahunan itu. 4 tahun ya, 4 tahunan itu. Oke, soalnya kan ada beberapa hal kayak orang-orang tuh mikirnya, coba bapak gue punya usaha. Jujur gue juga gitu. Coba bapak gue mewariskan sesuatu, biar gue tuh nggak main judi pada saat muda. Oke. Karena untuk gue keluar dari kemiskinan kan gue dari judi ya awalnya, walaupun duitnya hilang lagi pada saat itu. Tapi berharapnya bapak gue tuh kayak bapak lu. Punya something yang minimal udahlah lu gak usah pusing nyari kerja gitu loh. Sama tim kita juga, Michael juga sama, bapaknya punya perusahaan tapi dia juga nggak di dalam gitu loh. Tapi beberapa orang yang berharap atau masih ngerasa ih bego banget sih bapak gua nggak punya apa-apa yang bisa diwarisin, belum tentu orang yang punya apa-apa ngewarisin juga ternyata. Enak gak sih? Nggak mau, belum ya, maksudnya belum di titik kayak gue nggak pakai privilege dulu, gue kerja di luar deh. Apa sih yang dirasain? Kalau gue sendiri ya, pertama tuh tantangan buat gue sih kok. Oke, untuk bisa mandiri. Bisa mandiri karena jujur gue juga punya teman-teman yang lulus kuliah atau mungkin lulus sekolah ya, langsung terjun bantuin orang tuanya. Pertama gue mikirnya enak ya mereka ya gitu. Bisa langsung terjun bareng gitu. Karena gue sendiri pun pernah langsung jadi bos. Gue pernah minta ke bokap kan. Ikut dong gitu. Tapi nggak dikasih. Ya kan. Ternyata berjalannya waktu gue belajar sih sebenarnya. Ternyata di luar tuh digebukin orang ya. Benar. Kalau di tempat sendiri nggak mungkin dong digebukin anak gua. Langsung sama bokap lah. Langsung sama bos. Jadi gue di luar itu menurut gue ya buat pembelajaran gue juga sih, pendewasaan gue. Jadi ngerti gitu lah, kalau kita sebagai orang yang kerja di tempat lain, itu kita harus seperti apa tuh kita dapat disiplinnya, dapat fear-nya kalau telat masuk kayak gimana. I see. Tapi ada ya maksudnya, ya buat gue sih nggak kepikiran ya, jujur. Karena ketika kita jadi orang tua, kita berharap punya sesuatu yang bisa diwarisin ke anak kita, jadi anak kita nggak susah payah amat. Ternyata di pikiran orang tua kita nggak gitu ya. Ya udah lu coba di luar dulu deh, minimal lu bisa mandiri, minimal lu udah tua nggak mungkin bapak lu yang gebukin dong. Betul. Jadi lu di luar dengan semua strugglingnya lu dan lu bertahan dan survive gitu loh sampai lu married gitu loh. Ongkinnya lumayan lama loh pacarannya. Berapa lama Ki? Pacaran. Gila juga nih orang masalah. Ini ada beberapa hal ya, jadi agak ke semua hal, tapi agak ekstrim mungkin nih pacaran. Lebih lama kayaknya dari gua. Pacaran. Gua 8 tahun. Lu 8 berapa? tahun. 2013. Oh 2013. 9. Iya 2022 ya. 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Tapi kenalnya dari SMP. Kenal dari SMP. Jodoh nggak kemana tuh ada ya. Balik-balik juga ke teman SMP. Jadi buat yang masih nyariin jodohnya, mendingan buka buku alumni ya. Siapa tahu masih ada yang nyangkut atau ada cita-cita BTS, buku tahunan sekolah. Tapi akhirnya menikah dengan baik tanpa kendala. Ada kendala nggak? Puji Tuhan nggak ada. Puji Tuhan nggak ada. Dua-duanya merestui. Aman. Karena ada beberapa orang ngobrolnya bahwa pacaran lama tuh menyebalkan. Ngapain sih lu pacaran lama? Lu main catur, main monopoli juga 15 menit selesai. Lu pacaran di atas 2 tahun aja orang masih bingung kan? Iya. Ngapain lama-lama? Apa yang dicari Ki lama begitu? Kalau gue sih cari modal nikah ya. Maaf ya. Orang tua saya mewariskan saya pendidikan dan disiplin. Sisanya cari sendiri di luar kebetulan. Jadi saya masih cari modalnya pada saat itu. Tapi untuk kita yang nggak punya privilege untuk bisa dibantuin, untuk ngelihat orangnya, ternyata ada gitu loh. Walaupun masih bisa dibantu, tanda kutip difasilitasi sebagai kewajiban orang tua, masih text time juga dan buktinya lu gitu loh. Masih pacaran lumayan panjang ya. Berapa lama? 9 tahun dan bertahan. Dan kenapa nggak nikah cepet-cepet Ki? Kan sebenarnya bisa kan? Biasanya bisa dong. Bisa. Habis S1 langsung married. Bisa. Tapi mereka ambil kuliah lagi. S2. Both of you. Dua-duanya. Betul. I see. Kenapa nggak langsung married sih? Ngapain ya? Ngapain buru-buru gitu maksudnya Koy? Karena menurut gua masih bisa nikmatin waktu sih. I see. Gitu. Belum kekang lah ya. Iya. Leher kita masih lepas dari rantai ya. Kemana-mana bebas. Kayaknya keitem ya gitu. Masih ditanyain. Oh, I see. Jadi lebih kepada apa ya? Pertama sih kita nyocokin dulu nih satu sama lain karena to be honest ya, gua sama dia tuh punya latar belakang yang jauh. kontra. Iya, banyak ininya lah.
perbedaannya gitu. Sama-sama. Gue sama istriku juga sama. Gue ngomong apa dia kontra ya pokoknya. Bener, kayak gitu. Sama ya? Sama ya, semua pasangan gitu ya. Entah kenapa, coba deh. Apa kita doang apa gimana? Ketika kita A, dia kenapa B gitu loh. Kenapa nggak A1, A2 kan ada ya? Benar. Itu yang lama tuh nyocokin karakter kita sih sama bisa keluarga. Cocok atau enggak. Betul. Bisa panjang atau tidak. Betul. I see. Itu pendewasaan kita butuh dalam waktu banyak tuh. Membuat hubungan lebih. Keputusan. Panjang tuh. Panjang banget. Capek banget. Enggak juga lah ya. Enggak lah. Enjoy sih. Lebih kepada enjoy. Oke. Tapi giliran ada masalah mah tetap nggak enjoy lah ya. Enggak dong. Tetap pusing ya. Tetap pusing. Tapi nggak sempat cari alternatif? Enggak lah. Oh. Maksudnya kan secara kemampuan ada. Secara pacaran kan juga masih tahap penjajakan. Okay. Ada beberapa orang yang mempunyai alternatif lainnya gitu. Enggak. Sih. Karena bertahan aja udah susah ya. Berarti kalau kita cari yang baru kita ngulang dari awal kan strugglingnya. Kurang lebih kepada malas sih gua. Capek ya. Udah kerja, udah kuliah lagi. Udah kayak udahlah gitu. Biasanya ngomong kayak gitu tuh mudanya yang bandel. Kan lu juga kenal dia lama. Lu juga belum sempat bandel nggak sih? Apa udah sempat bandel? Sempat gue bandel. Oh, udah jadi pujangga pas mudanya. Sempat gue bandel. I see. Jadi udah jenuh? Udah tau lah. Yang dicari ya begitu-gitu aja. Sama aja. Bikin runyam doang hidup. Enggak juga lah. Ada yang sampai tua juga kok. Happy-happy aja. Iya kan? Tergantung jalan hidup kita pilih yang mana. Betul. Ada yang ya walaupun punya kedua ketiga juga ya udah mau diapain. Ada yang seringnya terima juga. Gila berkat banget kali ya. Aneh sih. Cuman gue nggak bisa mikir gitu. Kok bisa ya? Kok bisa gitu kata gue. Gue punya karyawan aja. Baru ada uang sedikit nikah lagi cuk. Masa sih? Nikah lagi cuk. Punya anak lagi, punya bayi lagi. Gue masih nggak ngerti. Gedein bayi kan kayak ngegedein toge ya. Ditanam terus jadi toge ya itu biji. Tapi bisa loh gitu loh. Menarik. Apalagi lagi rame kasus di Discord. Oh iya, gue tahu. Gue ngikutin kemarin. Pernah ngikutin? Udah ngikutin. Lu ada ke gap-nya nggak? Pernah ke gap? Pernah ke gap ya? Pakai apa? Kalau Discord kan mungkin baru-baru ini ya. Besok udah lama. Udah lama ya? Gue dari 2000. Gue baru kenal soalnya. 2000 berapa ya gue main? 2015, 2014 oh, udah ada. Gue baru kenal belakangan ini. Yang aneh tuh justru Gojek yang aneh. Yang waktu seleb itu pakai Gojek, benar. dikirain chat sama driver kan, chat macam-macam. Iya. Waduh, gawat. Lu pakai apa ketahuannya? Dulu pakai apa gue ya? Chat WA. Iya, WA doang kayaknya gue. Kesidak ya? Iya, kesidak. Skor di aplikasi Gojek. Gokil. Gojek gue baru tahu bisa chatting loh kata gue. Gue juga baru tahu cuma itu. Iya, gara-gara beritanya lagi rame kemarin. Dan lumayan kreatif menurut gue. Lumayan kreatif. Tapi agak yang anehnya adalah orang tuh masih aneh ngeliat orang selingkuh. Menurut lu aneh nggak? Gue sih aneh loh. Sama kayak orang, misalnya nih ya, dia lagi makan, dimakan. Ini kan wajar gitu ya. Orang selingkuh sama orang tidak selingkuh. Bukan lebih aneh orang nggak selingkuh ya? Versinya gue nih. Aneh kan? Orang nggak selingkuh tuh aneh. Aneh tau. Menurut lu gimana? Orang nih ya, ada orang selingkuh. Terus dicengin, diselingkuh gini-gini, bego. Bukan lu cek laki lu, padahal orang yang diselingkuh, mampus dah. Dia aja nggak pernah buka-bukan handphone dia sama suaminya. Itu kan aneh gitu loh. Statementnya aneh. Yang ada adalah selingkuh. Iya juga sih. Laki gue pernah atau oh iya kita pernah ngelewatin hal itu. Itu kan apa ya? Bukan aneh terhadap fenomenanya ya, tapi kayak apa ya? Bukan dibilang selingkuh itu wajar, bukan. Betul. Tapi selingkuh itu kesalahan, ya kita sepakat. Selingkuh itu sebuah kesalahan. Betul. Tapi bukan karena ngelihat orang kita malah ngebully orangnya. Jangan-jangan kita lagi diselingkuhi dan kita nggak tahu. Ya. Kan belum ketahuan. Mana ada selingkuh yang ketahuan? Betul. Oke. Aneh nggak? Ngelihat orang selingkuh lu aneh nggak? Lu juga punya kali temen yang kong kali kong mau kemana pasti. Iya, ada sih. Numpang, fotoin, masih kan? Ada. Adalah di circle 10 orang kita mungkin ada. 10 orang laki-laki nih, 6-7 selingkuh. Ada. 3 belum. Iya. Belum. Bisa jadi. Belum bandel misalnya. Bisa jadi itu 30-an, 40-an gitu loh. Ya kan? Bener. Iya benar. Makanya gue bilang, kok selingkuh jadi aneh ya? Kayak orang lagi nganggur gitu, nganggur. Banyak kali yang nganggur. Orang cari kerja susah, biasa. Bukan karena nganggur terus dibully. Dah lu lupa anak lu juga nganggur. Iya.
Main bully-bully aja orang selingkuh. Orang kena disaster kebetulan ketahuan. Pahit banget itu. Karena menurut gua kalau selingkuh itu, karena gue dulu pernah ya, karena gue pernah ya. Ini experience ya? Iya, jadi salah satu output ketika kita punya pasangan terus bosan atau mungkin lagi di sisi apa ya, lagi nggak jelas kali hubungannya. Cari pelarian. Itulah outputnya kenapa selingkuh. Kebablasan. Kadang ada orang yang kebablasan, ada yang bisa ngerem. I see. Nah, menariknya kalau orang yang bisa ngerem dan nggak ketahuan dibilang selingkuh nggak? Ayo deh. Ya selingkuh juga sih. Tapi kan nggak ketahuan. Orang puasa, makan nggak ketahuan. Puasanya lanjut ya? Menurut orang lain, lanjut. Bedanya mulutnya nggak bau surga aja. Iya benar. Iya dong. Bener dong. Nah orang selingkuh, nggak ketahuan, insaf tobat, lanjut terus hidupnya. Selingkuh nggak? Selingkuh lah. Selingkuh deh. Tapi kan nggak ketahuan. Nah loh. Ketahuan itu kan di mata orang lain doang. Bener. Tapi kan secara pribadi seolah-olah dia nggak punya dosa. Iya dong. Iya sih. Lu nggak punya dosa. Misal lu nggak ketahuan, lu tobat nggak? Tobat pada saat itu. Iya. Tapi kayaknya nggak ketahuan deh. Iya, lagi. Lagi dong. Ngapain nggak lagi? Namanya berbuat mudarat, masalahnya tuh yang dosa-dosa tuh ini ya, menyenangkan ya. Semua hal yang nggak baik itu menyenangkan rata-rata. Iya. Menarik. Tapi ya itu, kita berlindung di balik, oh enggak lah suami gue mah baik-baik. Oh enggak lah suami gue mah sayang sama keluarga. Ada yang di rumah tuh romantis banget suaminya. Wah, di luar mah nyawer. Di luar mah mandi kolam cetek. Tapi di rumah, wah bininya jadi primadona. Family man. Sayangku kamu cantik sekali hari ini. Dia habis. Ntar di bip ya. Ini nggak sengaja. Kelepasan itu namanya. Ya tapi kenyataannya gitu. Bener dong. Dari 10 deh yang kita punya teman, 6 ada nggak? Lebih mungkin. Ada aja. Nah kita kadang-kadang ketarik jadi ke-7. Loh, mau gimana? Society make it gitu loh. Society-nya begitu, ya mau gimana bergaul sama tukang parfum jadi wangi. Betul. Tapi kalau kita nolak, kitanya susah. Terus apa yang benar? Bukan kita membenarkan, tapi bisa jadi objektivitas ketika kita selingkuh. Bukan kita yang mau juga. Bisa jadi emang temennya lagi pada brengsek aja gitu loh. Yang susah. Benar. Susah loh kayak gitu-gitu. Punya pergaulan berantakan atau apa. Karena kalau dalam psikologi juga pernah ada kurang lebih nih ya. Di mana circle kita misalnya A, ya kita akan ikut A aja. Mau nganggap itu tuh benar. Iya, mungkin tadinya kita B gitu ya. Tapi kita bergaul lama jadi A. Ikut orang-orang yang seperti itu. Yang kayak gitu. Kita generasi apa sih? Z. Y kita kali ya. Y lah. Kita Y ya. Y. Yang masih digebukin sama orang tua. Betul. Masih bukan makan nggak nanti lapar. Enggak ya. Enggak. Makan nggak? Wah hantem nih. Itu kita ya. Benar. Tapi masih aman ya. Masih aman. Nggak jadi ngehantem bokap lu? Enggak. Nggak hantem balik kan? Enggak tuh gimana sih psikolog? Katanya kan gitu. Ntar kena mental block. Anaknya jadi pundung. Lu kalau sedih suka nangis di pojokan. Menyesal bokap lu melakukan kekerasan. Enggak sih. Enggak juga ya? Enggak juga tuh. Lu sudah sama enggak juga. Gimana ya? Banyak banget teorinya kan. Kadang teori-teori itu menurut gua ya belum tentu benar juga sih. Tapi kan dikeluarin. Ada statementnya. Iya sih. Kan ada lagi tuh kata tim gua, Michael. Adanya suka ngirim tuh ke kakaknya. Kakak yang baik biasanya ngirimin adanya 200 gitu. Kirimnya 200, cekrek gitu. Itu kan quotes juga. Iya benar. Tapi mau gimana? Tapi kan banyak dong kayak gitu. Iya. Banyak kan? Banyak. Jangan katakan tidak kepada anak kecil. Nanti dia trauma. Bayangin lu jadi bapak. Lu lagi proses kan ya? Dari baru merit. Ini anak. Mau minum karbol misalnya. Gue jadi anak lu nih gue mau minum nih karbol. Coba jangan katakan tidak gue mau minum karbol. Ayo ngomong. Ya nggak boleh lah. Ya maksudnya gue harus ngomong nggak boleh. Nggak bolehnya nggak boleh. Iya nggak boleh. Tapi yang lain nggak boleh kata enggak. Udah keminum. Udah bebusan nih anak. Gitu kan teorinya. Salah. Lah bingung dong. Kan biar anaknya nggak trauma. Kata psikolog yang di internet kan biar anaknya nggak trauma. Jangan katakan tidak kepada anak. Dia ada karbol nih, gue mau minum lah. Lu pikir dah tuh bahasa mana yang bilang nggak pakai enggak. Tapi buat ini karbol, buat turun dengan refleks yang lu bisa. Keminum karbolnya. Gue nggak bilang itu sebagai sebuah masalah besar ya. Tapi buat kita yang generasi Y, happy-happy aja. Sayang nggak sih sama bapak lu? Sayang kan?
Sayang aja sih. Sayang kan, nggak ada rasa trauma, pengen mukulin balik, ngebuktiin dia kita lebih kuat, kita piting dia tidur. Enggak kan? Justru semakin kita dewasa, semakin sayang sih. Sadar bahwa itu sebenarnya punishment kan, Betul. buat kita ada di jalan yang oke. Kita nggak melawan hal-hal yang menurut kita aneh, enggak. Tapi kenyataan yang kita lagi share adalah ya kurang lebih kayak gitu loh. Bukan karena apa ya, orang tuanya sadis, anaknya trauma, menjadi cepat bersedih, tidak bisa berpikir relevan. Ada kan, banyak banget tuh. Ada. Gue bilang jangan-jangan yang nulis itu tuh bekas digebukin sama orang tuanya. Yakin gue. Kalau dia nggak digebukin, masa dia nulis kayak begitu sih? Bisa jadi ya. Aneh juga menurut gue. Karena menurut gue ya, masa kecil tuh nggak semuanya kita bisa diiyain ya. Gitu ya? Kalau kita salah ya dapat punishment dong. Bener, tapi kan sekarang di mana-mana anak kecil aja, gue aja difotoin sama anak gue umur 4 tahun. Agak gawat juga. Kalau kita nyelepet dia, kebetulan anak gue sih nggak cerita ya. Tapi mudah-mudahan nggak gimana-gimana. Karena gue masih menganut Asian Tiger Dad sama kayak kita dulu. Bingung habisnya. Pernah kan lu ketemu anak kecil di Indomaret, salto 6 kali ke belakang minta Kinder Joy, tau nggak lu? Pernah kan? Wow, Kinder Joy mah gitu. Pernah nggak? Tanya pas datang bawa barong saya, mah Kinder Joy. Pernah nggak lu? Tetap enggak. Tapi tetap nggak bisa buka baju, buka celana kencing, gimana. Emang gimana? Ada kan? Benar ada. Terus gimana man? Nah, jangan. Gak bisa bilang jangan, sorry. Nah, nanti di rumah makan aja. Udah, jadi apa tahu. Gue bingung tuh. Bingung gue. Anak gue, gitu. Diem gak lo? Iya. Udah, beres. Serba salah. Gue bingung deh. Gimana caranya attitude kita sekarang tuh mana yang benar, mana yang salah. Influencer di mana-mana, ngerasa orang paling benar. FYI-nya adalah acara, atau bukan acara sih, channel yang gue buat, Pikiran Si Boy, pengen ngasih tahu atau ngebuktiin bahwa nggak selamanya yang kita lihat di internet itu nyata, ya nggak sih? Kadang-kadang kayak kita di titik ini aja, menurut kita sukses nggak sih? Menurut kita sukses loh. Di berbagai hal kecil yang memang kita alamin ya. Udah sukses, udah menikah, bisa kejar S2 lu, bisa kerja di tempat yang lu inginkan. Itu, kadang-kadang yang di luar sana bilang apa? Sukses tuh harus ini, sukses under 30 ya. Jangan pernah bekerja jika belum tahu 3 hal ini. Pernah baca nggak lu? Pernah baca kan? Apa ketika lu kerja lu baca itu? Enggak sih. Enggak juga. Kerja mah kerja aja. Kerja aja. Enggak usah teori kan? Ada nggak teori yang lu baca ketika mau masukin CV, mau masukin kerja? Dulu enggak. Awal-awal enggak. Cuman mungkin kita belajar tesnya. Iya. Yang di tesnya apa? Betul. Itu relate. Kan kalau sekarang kan banyak banget, bro. Yang jadi apa ya? Jadi yang paling profesional di bidangnya. Jangan lakukan 5 hal ini sebelum Anda menikah. Betul. Kita menikah bye-bye aja, justru kita lamanya di learningnya. Nggak ngeliatin teori di Instagram kan. Betul. Yang ada malah nggak bergerak. Terlalu banyak teori juga nggak bagus lah. Tapi kan seru. Slide. Take time, wasting time doang itu. Iya, tapi masalahnya itu generasi Z ini nih, kayak tim-tim ini nih makanya. Yang kadang-kadang kok referensinya dari mana? Bisa mikir kadang-kadang apa-apa butuh referensi. Malu gedein lu nggak ada Instagram. Nggak nanya susu mana yang paling baik gitu loh. Susu kambing jantan apa susu kambing betina. Kambing jantan kamu nyusui juga. Tapi intinya nggak usah ada teorinya, kan ada kan. Yang penting ya dia bisa beli susu, asinya masih keluar gitu-gitu. Pusing banget. Disruptif banget. Teknologi sekarang emang nyita banyak waktu kita juga sih. Lumayan. Jadi agenda berarti udah nggak jadi caleg? Enggak. Oke, mobil Veloz parkir di rumah apa jadi debu? Jadi debu ya? Jadi debu. Debu mobil Veloz itu kalau dihitung sekitar 160 kilo sak lah. Pasir lah ya. Kerasa ya debunya? Kerasa banget sih. Kerasa ya. Padahal tinggal dilanjutin loh bentar lagi. Kayaknya enggak ada. Enggak ya? Better enggak deh. Better enggak ya? Tapi buat teman-teman yang lagi nyalon, semangat aja lah menurut gue. Berarti balik modalnya repot tuh. Gimana ya caranya ya biar bersih gitu? Ini kita agak kemana-mana ya, sorry ya ngobrolnya. Tapi mau gimana lagi? Tapi gue balik lagi ke caleg dia, menarik loh, 200 juta lu bayangin. Lu kalau makan nasi Padang yang 17.000 nasi ayam tuh banyak banget. Banyak banget. Veloz ya, 200 sampai 280 juta. Veloz nih. Estimasi gue. Veloz nih. Lu makan nasi Padang, banyak Bon.
Sekampung bisa ngasih Sekampung, makan. iya. Tapi di posisi itu lu tetap cancel gitu, tetap nggak jadi untuk ngelanjutin. Tapi dibanding di tengah jalan lebih jadi debu lagi sih ya. Jadi mendingan gue cancel sih kemarin. Karena menurut gue perjalanannya udah nggak bagus. Udah panjang ya. Karena banyak ya. Pertama, gue sendiri ngerasa capek banget. Karena harus ketemu orang. Betul. Dan ketemu orang itu nggak sedikit. Satu nggak sedikit, dua waktunya tuh bisa nggak nentu. Oh, malam. Gue misalnya balik kerja misalnya jam 7. Let's say gue jam 8 nyampe. Lu bisa ngobrol sama orang, bisa ketemu sama orang tuh bisa sampai jam 1 atau jam 2. Pagi? Betul. Apa yang diobrolin? Aspirasi? Banyak banget. Cerita? Mereka cerita A, B, C, D, E. Terus kita harus bisa mengimbangi mereka. Hal-hal yang mereka inginkan tuh harus kita serap, kita imbangin. Lama banget. Dan kan umurnya kan bervariasi ya Cowboy. Benar. Kita harus ngimbangin orang-orang yang umurnya juga lebih tua. Oh, pasti yang udah lebih tua biasanya ngomongin anaknya aja tuh, aduh anak gua, gini, dia cuma jadi teman kampung ngobrol. Sini gini, tolonglah dibantu kalau udah jadi ya. Bingung ya, gimana caranya beres ya. Terus yang sekarang, Pilpres gimana? Nggak ikut? Pilpres mah ikut nggak apa gua? Ikut ke kubu mana gitu, jadi tim ses? Enggak lah. Kenapa? Ngapain? Tapi dukung mana udah tahu? So far udah tahu sih. Udah tahu? Udah tahu. Boleh dikasih tahu? Gak usah lah. Kan biar orang pada tahu generasi Y kayak kita tuh dukungnya siapa sih? Kalau gua nomor 2 sih. Nomor 2 ya? Feeling gua. Jadi menurut lu sama kayak di konten gua sebelumnya, boleh dong ya nepotisme gitu kayaknya? Oke ya, aman nih. Hah? Ya gimana ya, kan kenyataannya begitu, semua rakyat Indonesia tahu, walaupun itu tetara tersirat, nanti besok lu nggak boleh komplain loh kalau misalnya tahu-taunya RT lu tuh keluarga ke 173 cabang kanannya dari presiden kita, bisa jadi. Boleh dong kayak gitu tuh. Tanda kutip ya? Boleh ya. Ya mau gimana lagi kan, secara teknis ketika lu milih presiden, ya lu juga ikut itunya dong. Ya, bukan baiknya lah ya, buruknya apa ya kan kita milih baik dari yang terburuk. Kalau baik dari terbaik mah, gue juga bisa jadi presiden. Cuma modal janji doang. Menarik. Betul. Kenapa nggak ketiga? Apa ya? Gue ngeliat ada yang kurang sih di mereka. Apa ya? Mungkin karena gue ngeliat dari sosoknya. Oke. Dua bapak ini ya. Sebenarnya mereka nggak jelek, bagus. Sepakat. Bagus. Sepakat. Malah yang gue bilang jelek ya wakilnya yang nomor 2 dong. Secara track record jauh. Betul. Harusnya versinya gue kalau itu isinya mungkin tanda kutip Ridwan Kamil. Iya. Atau orang yang berpotensi lainnya, gila banget. Ya, benar. 90% suara mungkin. Benar. Terus? Cuman gue, kenapa ya? Gue ngerasa ada yang kurang tuh di antara mereka. I see. Tapi kan waktu zaman, ya kita sepakatnya 10 tahun terakhir Pak Jokowi juga berhasil nggak sih? Berhasil kan? Untuk bangun infrastruktur segala macam. Menurut gue berhasil. Ya, tapi kan behind the screen-nya ada ibu yang di atas sana kan? Betul. Nah, kenapa kita nggak mau yang kasih kesempatan yang sekarang buat ibu yang di atas sana ngatur lagi di pasangan nomor 3 ini? Enggak. Kenapa pilih poros baru gitu loh? Jangan-jangan ya Pak Jokowi juga nggak bisa melakukan apapun sebelum ibunya itu memberikan approval atau apa. Bisa jadi kan kayak kita diatur orang tua kita ketika kita sukses kan karena jadi orang tua kita juga gitu loh. Kenapa nggak nomor 3? Menarik loh, Pak Mahfud itu satu-satunya yang ngeributin masalah pinjol, investasi ilegal, PPATK. Benar. Tapi nggak ada yang bilang korupsi dihukum mati sih ya? Nggak ada. Iya ya. Cuman memiskinkan koruptor itu nggak keluar undang-undangnya ya? Cuman ya dihukum ya hukum doang. Hukum doang. Enggak ya? Nomor 3 enggak ya? So far sih enggak. Cuman gini kok, Boy. Politik itu dinamis. Benar, dinamis banget. Karena gue juga baru ngikutin kan kemarin. Iya. Dan banyak banget kan kejutan-kejutannya ya. Awalnya memang kalau yang dia lu sih ledakan ya. Jadi debut itu bukan kejutan. Kejutan tuh disetrum hangus. Masih ada bentuknya. Lu ledakan politik kalau kemarin. Lanjut, sorry. Terus gue ngikutin tuh perjalanannya. Sebenarnya gue itu sempet di nomor 3. Pasangan nomor 3. Pada saat itu? Pada saat itu, karena gue ngelihat poros barunya memang belum ada apa gimana?
Wakilnya belum ketahuan kan pada saat itu. Tapi kan gua kan udah sempat dapat kabar desas-desus ketika gua ikut waktu kemarin itu. Oh, gua udah tahu. Padahal peraturannya masih di bawah, di atas 40 tahun loh itu. Desas-desusnya udah ada ya. Yang nomor 3. Oh, nomor 3. Iya, nomor 3 gua udah tahu. Nomor 3-nya desas-desus sudah ada. Udah ada. Dari awal gua ikut tuh udah ada. Udah tahu, udah ada tahunnya itu dalam sisi calon ya, si A, si B, si C gitu ya. Dan versinya berkompeten, mereka cukup berkompeten loh. Ya. Dibanding nomor 2 secara kompetensi profesionalisme ya. Betul. Kalau kita ngomong historical kerja ya. Kalau kita nggak ngomongin sosok nih sama sekali. Udah kerilis ya. Udah kerilis tapi belum publikasikan waktu itu. Jadi menurut gua waktu itu masih tes ombak kali ya. Tanda kutip tes ombak. Ngeliat nih mungkin kalau si A dipasangin sama si B gimana nih gitu. Terbitlah Pak Mahfud. Iya, Pak Mahfud sih gokil sih buat orang-orang yang di industri keuangan pinjol-pinjol ilegal kayak gini. Menurutku Pak Mahfud sih luar biasa sih. Tapi ya itu dia, kadang-kadang partai pengusung juga bagian dari salah satu pertimbangan ya. Betul. Berarti generasi-generasi kayak kita aja mikirin ya, siapa yang dibaliknya, gimana cara dia mainnya. Betul. Dan kebetulan kita lebih memaklumi dosa yang nomor 2 nih. Kebetulan ya. Nomor 1 enggak? Kayaknya enggak sama sekali deh gue. Enggak ya? Udah brilian loh. Lu tau nggak Jakarta? Gue juga dikasih tahu sama bini lu. Gue baru tahu prestasi terbesarnya ketika mengurangi bau sampah kali. Pakai kain jaring loh. Iya. Tahu gue. Iya kan? Tahu gue. Gokil kan? Gokil. Inovasi loh, visioner itu. Benar sih. Bisa, belum pernah ada yang kejadian loh ngelakuin itu. Gue sih belum pernah ada tahu sama sekali loh. Iya. Dan itu hal simpel sebenarnya ya. Hal simpel sebenarnya. Tapi dengan adanya apa yang dikerjain menurut gua menarik loh buat dipilih. Bayangin ya. Besok Pandawa tuh nggak usah bersih-bersih tau. Nggak usah bikin konten lagi. Nggak usah bikin konten. Tutupnya jaring. Cas. Kelar. Nggak ada, hilang. Bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Bisa salah. Tapi gue nggak tahu sih. Tapi pada dasar inovasi kan penting. Kebetulan inovasi yang dilakukan kemarin itu. Jadi buat beberapa orang kan, ini kan kita saling approval dosa nggak sih? Kayak gue milih nomor 2 tapi gue tahu dosanya ini. Betul. Gue nggak mau nomor 3 karena dosanya gue nggak accept gitu loh. Nah kalau kalian milihnya juga nomor 1 ya dosa itu menurut kalian ini inovasi atau dosa ya kan tergantung ke kalian. Betul. Tapi minimal kalian sepakat itu adalah solusi terbaik gitu loh. Gue tuh kalau misalnya bisa milih mungkin gue pilih nomor 1 loh. Menarik loh. Dia pinter ngomong sih gue akuin. Bukan pinter ngomong. Dia tindakan juga. Lu tahu Pelumpang? Tanah yang di Pelumpang di buffer zone-nya Pertamina? Iya. Terbit loh IMB-nya. Iya, terbit. Ini terbit. Walaupun makan korban jiwa sedikit. Mau gimana? Tapi dieksekusi gitu loh. Dulu kan mau diusir sama Pak Ahok segala macam. Tapi terbit loh IMB-nya. Iya, benar. Dibantuin, diberesin IMB-nya. Oh, penuh kasih loh itu. Tahu deh. Bayangin tempat yang dangerous zone, ya tapi sudah ada orang tinggal, dibantuin buat diberesin. Ada kok di berita. Sesulit itu loh untuk menggerakkan hati orang buat beberes. Susah loh itu. Tapi dia memilih untuk ngebantuin. Perjuangan loh itu. Iya benar sih. Iya. Itu kalau Pak Jokowi yang melakukan pembagian IMB ya dulu ya SHM. Ya, SHM. SHM kan lu udah punya tanahnya. Betul. Belum bisa nggak SHM-in. Nggak ada budget. Di SHM-in sama Pak Jokowi. Oh ini nggak ada. Nggak bisa. Nggak sesuai. Semuanya kan nggak bisa lah pokoknya secara formal. Iya. Bisa tuh keluar. Dibantuin. Bayangin. Effort. Rela berkorban. Iya sih. Nggak mau milih nomor 1. Gue influencer-nya deh. Nggak tetap. Gagal gue. Nggak jadi deh gue. Gue kalau nggak 2, 3 nggak ada masalah. Nggak 2 atau 3 ya? Nggak ada masalah gue. Ya itu pengorbanan loh. Menurut gue. Tapi ya 2 dan 3 sih. Ya tapi masalahnya nggak mungkin dong. Orang yang baru pertama kali masuk pemilu langsung menang. Iya nggak sih? Pertama kali kan. 2 sama 3 kan. Ya walaupun bukan pertama dia di pemerintahan udah lama ya. Agak kemana-mana ya kita ngobrol ya. Karena gini kowe. Kalau kembali lagi, tadi kan lu sempat ngomong ya, kita ngeliat ke belakangnya ya. Karena di balik 2, 3 ini, kenapa 1 ini sendiri? Kenapa?
Karena di nomor 1 itu kebanyakan udah di red flag sama nomor 2, 3. Kan banyak partai tuh. Iya. Nah di nomor 3 itu setahu gua ya. Tapi kan Kuda Troya juga menang zamannya pemerintahan Roma. Oh iya sih. Iya sih. Siapa tahu dia bisa jadi kuda Troya yang kita nggak prediksi. Dia aja udah ngelakuin penggantian Mas Agus Harimurti loh. Mas Agus fotonya gede banget tuh di billboard arah Bintaro. Betul. Besok ganti sama Caimin. Iya bener sih. Gokil itu. Gila itu gokil. Itu turnover. Dia berani melakukan turnover. Lu nggak menghargai keberaniannya dia. Itu manuver politik yang amat sangat manuver itu. Kalau kata skateboard mah udah kickflip itu, plak. Balik lagi ke jalur yang mana. Gokil itu. Berani banget sih. Berani banget loh. Berani banget. Setaranya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang kita respect dengan sangat. Didelegasiin dan keluar billboard Pak AHY. Di manuver sedemikian rupa. Sama Caimin. Luar biasa loh. Belum tentu Pak Ganjar berani kayak gitu. Pak Jokowi juga kayaknya enggak. Ya, enggak berani. Iya, makanya dengan keberanian dan kemampuannya menurut gua patut loh untuk diapresiasi. Pola pikirnya out of the box sih. Betul, itu kan yang kita cari. Iya sih. Walaupun out of the box kan belum diterima sekarang. Dulu siapa sih yang mikir mobil bisa listrik? Tesla ya orang gilanya aja Elon Musk. Nah, kebetulan kurang lebih itu di nomor 1 tuh inovasi loh. Gimana sih? Tetap nggak mau. Jadi rencana apa ke depan? Rencana ada dengar-dengar mau udah beres apa ya namanya wamil hitungannya, wamil di tempat lain, wajib militer di kantor lain. Udah disuruh pulang. Udah ada panggilan. Oke, terus? Gue beresin dulu di tempat yang lama, beres-beres dulu, bersih-bersih dulu, baru nerusin panggilan yang kemarin. Oke, tapi menarik ya, gue masih nggak habis pikir sih untuk beberapa orang yang nyari privilege. Jujur gue nyari privilege. Tapi buat orang yang dapat privilege, mungkin dari 5-10 orang, 80% loh kayak lu. Suruh kerja dulu, saya ikutin perusahaan bokap, coba ini, coba itu. Padahal di kita yang teriak-teriak kan ada ya, mimpi masa kecil atau meme sekarang. Semoga bokap gue tuh lagi ngeprank gue kalau gue tuh anak orang kaya. Gue pernah mikir kayak gitu. Iya kan? Gue pernah mikir kayak gitu. Nah, moga-moga bokap gue apa gitu. Gue mikir sebenarnya tuh semua itu gampang gitu. Iya, sebenarnya itu gampang. Semua itu tinggal jentikan jari yang kayak kita lihat di Disneyland atau di Disney World. Iya. Enggak ya? Enggak. Ya, lagi udah masanya kali ya, udah waktunya juga buat gue. Iya, kalau itunya pasti. Tapi kan orang yang ngelihatnya kan jadi aneh. Lu punya privilege ngapain? Lu nggak pakai? Itu banyak yang ngomong sama gue. Pasti. Orang-orang kayak gue tuh ngelihat, ya elah, udah sih pakai privilege ngapain? Capek-capek di luar. Capek tau digebukin orang di luar. Bonyok, babak belur, babak belur. Betul. Capek banget. Capek kerjaan, capek drama. Tapi ya dilewatin dengan baik, aman. So far baik lah. Nggak ada hal-hal yang gue tinggalin negatif sih seharusnya. I see. Hobi apa sih, Ki? Hobi gue pertama motor. 2 bola ya. Bola? Sepak bola. Sepak bola. Nonton kali ya? Nonton. Main juga ya mungkin sekarang udah jarang banget ya. Dulu mah rajin zaman-zaman SMA. Bola masih ya? Motor masih? Motor masih. Bulu tangkis buat activity aja. Iya. Buat kita yang generasi Y, sekarang tuh kecepatan nggak sih? Apanya nih kecepatan nih? Dunianya. Cepet banget ya? Cepet. Dari kita 5-10 tahun terakhir kayaknya. Lu mual nggak sih kayak jet lag gitu? Gue setuju sih. Iya. Iya, cepet banget rasanya. Kayak waktu hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Betul, tapi maksudnya secara tren, secara informasi yang kita terima, secara kasus yang kita juga tau-taunya datang, tau-taunya pergi, itu agak apa ya, agak di luar nalar kali ya. Dulu kan kita kalau mau tahu kan dari TV tuh tungguin pagi atau ada berita pagi apa. Betul. Buset, sekarang buka sosmed udah diklik sini, diklik situ. Gokil. Nah, dulu kan ada orang tuh tagline-nya bisa bilang, jadilah yang tercepat di antara yang lain. Kalau zamannya kita tahun 90-an lah, 2000-an. Orang berlomba-lomba jadi distributor. Betul. Jadi manufacturer. Karena kan semuanya bergeraknya agak lebih
lambat ya. Betul. Informasi cuma dimilikin sama orang yang punya uang doang. Sekarang kebalik nggak sih? Kayak semua orang terlalu banyak informasi. Jangan-jangan diem dulu tuh lebih baik. Jangan-jangan nggak harus jauh lebih cepat lagi dibanding mereka gitu. Ekstrim-ekstrim nggak sih? Kalau menurut gue untuk diem dulu tuh nggak ada salahnya sih. Nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Karena kecepatan gitu loh. Cepet Hari ini banget. tren ini, Iya. besok itu. Anggaplah lu suka motor, Akrapovic ya. Akrapovic. Ya. Akrapovic ngeluarin ini. Ya. Geser lagi, desibelnya bisa ini, HP-nya bisa tambah sekian, teknologi tambah baru. Gokil loh itu. Iya, cepet banget. Gokil loh itu. Dulu counter handphone cuma sediain apa namanya? Kartu. Casing. Ya. Casing itu cuma berapa menu doang. Betul. Sekarang setahun ada 40 jenis kali handphone keluar. Benar. Gokil loh. Casingnya satu brand bisa berapa tipe. Gila sih. Soalnya beberapa anak ya bagian dari tim kita merasa bisa nggak sih kita jauh lebih cepat dari mereka eksekusi sesuatu, malah jadi gegabah sampai pusing kita ngelihatnya. Menurut gue cepat itu nggak ada salahnya, tapi terukur, tahu resikonya. Semua itu perlu dipertimbangkan matang-matang sih menurut gue. Menarik. Kayak banyak hal sih yang gue pernah alamin juga ya. Di tempat kerja gue juga kayak gitu, apa-apa buru-buru. Oke. Maunya selalu ready. Selalu ready, cepat bla bla bla. Kan manufacturer. Betul. Tapi kalau ini kan ya iya sih. Maksudnya jadi ya mungkin tren itu jadi ke bawah juga kali ya. Ke habit pekerjaan. I see. Soalnya mesin kan beberapa dikit ganti lagi, mesin ini ganti lagi, ada teknologi baru, efisiensi lebih gede. Produk baru ganti lagi. Penyesuaian lagi segala macam. Serem loh. Buat kita yang lu udah mau 30 belum sih? 29. Tahun ini 29 gue. Ini 29. Lu punya adik juga kan yang 24. 24. Punya hal yang menurut lu nggak relate nggak sama kehidupan kita yang sekarang ya? Kayak zaman dulu tuh di usia kita belasan 20-an yang nggak ada kayak sekarang apa sih? Apa ya? Kalau dibandingin sama adik gue masih sama aja. Perbedaan itu ada, cuman mungkin gue nggak terlalu notice kali ya. Karena kitanya memang sibuk sendiri juga ya. Tapi kalau kita ngelihat yang udah bedanya sampai 10 tahun sekarang sama anak umur 19, kayaknya ngaco-ngaco ya. Maksudnya mereka udah kepikiran bikin cake, rias bunga, giginya jalan. Nanti nggak sih kayak umur 19 ngapain? Nyari kerja nyari kuliah yang bener. Iya, gitu. Kuliah doang. Sekarang kayak side hustle, dana darurat, financial literation. Benar. Tapi kita juga kayaknya dulu ketika nggak ngerti nggak goblok-goblok banget nggak sih? Dan aman-aman aja nggak sih hidup? Aman aja ya. Ya udah fine-fine aja sih hidup. Nggak ambil resiko berlebih juga. Nggak ada literasinya. Bener. Gitu ya. Terlalu banyak informasi juga bikin pusing ya. Gitu ya. Untuk di umur mungkin belasan kayak kita dulu. Menarik. Soalnya ya be honest, internet sekarang disruption-nya lumayan kan. Bener-bener lumayan. Betul. Orang mau ngapain aja harus ada teorinya, harus ada kelasnya. Gue sih nggak ada masalah sama kelas yang kita bayar ya. Tapi ekspektasi orang untuk bisa pasti berhasil itu serem banget. Iya. Ya kita udah ngejalanin hidup sampai sini, kita masih happy loh, ketemu masih happy, makan bareng masih happy. Nggak karena, anjing gue nggak bisa beli Ferrari nih, kayaknya hidup gue hancur banget gitu loh. Rasanya langsung buruk banget jadi manusia. Buruk banget seolah-olah, padahal everything's fine. Ada baik-baik aja kok. Iya, kita masih bisa makan warteg lah, makan inilah, makan itu, masih happy. Iya. Jadi kadang membuat apa ya? Informasi itu kadang membuat pikiran kita juga terbangnya jauh banget sih. Menghayal lah ujung-ujungnya ya. Iya, jadi kayaknya kalau gue punya ini bagus deh. Gitu ya. Iya. Kalau jadi motivasi sih bagus ya. Cuma kalau nggak jadi motivasi malah jadi hal-hal negatif. Iya, serem. Iya, itu dia. Yang kemarin baru ditangkap juga di Korea. Oh iya. Yang main Parasite kena kasus narkoba. Oh iya. Serem loh. Maksudnya dia kurang duit apa? Benar. Tapi masih mendistribute tanda kutip ya. Ini masih isu, gue juga nggak bisa ngomong apapun. Ini masih isu segitunya buat nyari duit. Lu mau nyari apa lagi? Kalau sekarang udah terkenal, famous, ada lu punya nama, main di box office, menang piala di segala macam, udah
distribute cuy. Apa yang dicari ya? Apa ya? Iya, kita aja kayaknya makan besok kayaknya masih aman deh, kayaknya masih happy aja kita. Apa karena dia kepinteran kali ya? Apa kurang aktivitas kali ya? Atau karena mungkin ada yang dicari, mungkin dia mau beli helikopter. Bisa jadi. Di benaknya dia gitu loh. Kayak sekarang kita punya 1 juta, ya kan kita biasa ngimpinya ke 2 juta dulu lah ya. Dengan adanya internet mungkin orang-orang ini mimpinya 1 miliar mungkin. Bisa jadi. Apapun jadi legit gitu loh, seolah-olah real padahal masa sih gitu loh. Kadang ada memang hal-hal yang kayak nggak masuk akal di kita tapi di orang tuh bisa ngelakuin gitu ya. Iya, tapi kan kita juga nggak tahu latar belakangnya. Be honest, ya social media is fake, totally fake. Betul. Orang bercerai aja fotonya di Instagram kan masih hangat. Kan nggak mungkin fotonya update sendiri kan, yang hangat itu jadi menangis berurayan air mata kan. Ya kan masih bekas sisa-sisaan dulu. Iya. Tapi mau gimana lagi, semua orang apa ya, berlomba-lomba untuk kasih lihat gitu loh. Seberapa happy-nya mereka. Mungkin beberapa orang memanfaatkan untuk memorize the moment. Tapi ada beberapa orang karena ngelihat memorize the moment-nya, jadi pengen nyebrang ke sana gitu loh, walaupun kayaknya belum deh. Iya. Dulu tuh waktu gue pertama kali main Instagram SMA, SMA tuh 2011 kayaknya. Kita tuh jadi ngerasa deket sama artis yang kita nggak tahu. Iya. Ya kan? Betul. Kita jadi punya personal. Anggaplah Rosa lagi makan siang. Iya. Gue juga lagi makan nih, gue lagi makan bareng Rosa. Senora itu kita gitu loh. Kalau sekarang kayaknya orientasinya, menurut gue ya, si Rosa lagi makan di Shangri-La, anjing gue makan warteg lagi, kapan gue makan di Shangri-La? Misalnya. Ekstrim jadinya. Serem banget. Dulu kita happy loh, merasa dekat dengan orang yang kita fans, merasa apa ya, personalize-nya tuh ada gitu. Mungkin karena manusia butuh yang namanya validasi juga sih. Bener, tapi kan ya susah ya. Ekstrim banget soalnya sosial media kita. Benar-benar. Ekstrim banget. Orang yang di bawah gaji UMR udah berapa? Banyak banget. Tapi yang flexing di luar sana udah gila-gilaan. Ampun, nggak usah itu yang kemarin mandi lumpur aja anaknya bisa beli motor. Iya benar. Kelewatan. Iya. Flexing lagi, bisa beli motor. Gue mandi lumpur apa bapak gue mandi lumpur. Gila. Motor ini rame aja ngomongannya. Wih, gokil. Menarik. Gokil. Banyak sih, pengaruh sosial media itu banyak banget. Kita udah berapa lama kayak nggak ketemu? 6 bulan? Enggak, lebih. Februari kali ya? Lebih sih. Setahun, hampir. Kayaknya ya. Hampir lah ya, 10 bulan lah ya. Iya, kurang lebih. 10 bulan. Itu biasanya jarang. Enggak dong. Bulan 6 kita ketemu cuy. Oh, 6 tahun kemarin ya? 6 bulan 6. Ketika si Noven lagi libur ya? Kita jarang ketemu, tapi biasa kalau kita ketemu kita update. Mungkin ada proyekan apa, gue lagi ngerjain apa. Tapi minimal bukan berarti temen deket lu tuh ketika lu update lu boker warnanya apa ngerti sih? Disgusting nggak sih? Harus ya enggak kan, kita fine aja kan? Ya nggak harus kita intens lu ngapain, enggak, kita ketemu ya saling update, saling lu gimana gitu loh. It's okay. Dan masih ada kok temen gitu, nggak harus apa ya? Nggak harus tiap hari, tiap minggu jadi disruption, karena kan ya biasa gue juga punya keluarga, Ongki juga punya keluarga. Kejar mimpinya masing-masing. Tapi agak disayangkan aja tahu dia keluarin tuh Veloz. Mendingan gue beliin kambing hitungannya. Gue piara. Setahun anaknya 2. Iya. Banyak itu. Tapi gokil lah. Thank you banget ya Ki sudah ngobrol di sini. Thank you. Gue berusaha di channel ini untuk speak up bahwa yang lu lihat tuh bener gitu loh. Dengan motivasi pikiran si Boy, menurut gue ya ini sebenarnya pikiran semua orang yang versinya gue ada di tahapnya kita lah. Betul. Karena banyak banget yang too much ya hitungannya. Too much banget gitu loh. Jadi jika ini maka itu, jangan lakukan ini sebelum ini. Gokil. Terlalu banyak peraturan. Terlalu banyak aturan, terlalu banyak literasi, terlalu banyak knowledge, terlalu banyak benar dan salah. Luar biasa. Nanti update lagi lah, 5 tahun lagi ya. Kita lihat ya, kira-kira. Bisa ya, siapa tahu kita sudah di tingkat kedewasaan berpolitik yang bukan kayak kemarin.
kan kita berharapnya jauh lebih baik dong. Iya. 5 tahun ke depan. Betul. Oke lah. Thank you, Ki. Thank you. Bye-bye. See you. See you.